Masih jomblo apa udah punya pacar? Belum juga. Belum juga ya. Jadi ini di Info Jati Bola ya, barangkali ada yang mau gitu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Jati Bola ya. Hari ini Chandra mewawancara seorang, beliau ya bisa dikatakan orang penting lah ya. Karena memang pastinya beliau penting di keluarganya minimal dan penting di komunitasnya, di teman-temannya. Dan beliau aktif di komunitas BMX. Apa itu BMX? Nanti kita coba tanya-tanya langsung ya. Dan langsung aja kita coba lihat wajahnya. Tada. Halo. Ya, oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa nih? Ya, perkenalkan, nama saya Rio Pratama. Saya aktif di BMX juga, di himpunan juga aktif. Sekarang juga bekerja juga di klinik psikiatri di Talenta Center. Oh gitu. Oke. Mas tadi siapa namanya? Rio. Rio. Oke. Ada hubungan dengan Waduk Ria Rio nggak? Waduk Ria. Waduk Ria Rio yang di Jakarta. Oh, beda. Beda. Mungkin ada hubungannya sama ini kali, yang Rio de Brazil. Janeiro. Rio Pratama. Anak pertama. Anak pertama. Saya dari Adiknya dua berapa? Saudara. Adik saya satu. Satu ya. Ada. Berarti Mas ada tanggungan satu orang ya? Iya. Adik itu maksudnya. Jadi Mandiri. Mas harus bertanggung jawab untuk itu. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Mas Rio, Chandra mau tanya. Ini Mas Rio kan bergabung dalam komunitas BMX ya. Iya. BMX itu sebuah sepeda ya. Iya. Oke, boleh diceritakan nggak sih apa bedanya BMX dengan sepeda lain? Oke, BMX ini adalah sepeda, mungkin bisa dikatakan sepeda yang sudah ada sejak dulu ya. Karena kan di generasi sekarang juga BMX ini udah banyak jenisnya. Dari BMX cross, flatland, street, atau bisa ada cabang lain yang saya belum belum mungkin sepeda-sepeda kecil, mini BMX. Nah, itu udah banyak lagi kategori dan jenis-jenisnya. Oh gitu. Nah, ini untuk BMX sendiri kan rodanya 2 kan ya? Iya, betul. Oke. Masnya bisa naik sepeda roda 2? Roda 1 belum? Coba untuk BMX ini sudah pasti 2 rodanya. Oh gitu. Biasanya kan kalau BMX kan rodanya 2, tapi kadang-kadang dipakai untuk roda satu aja. Karena dia bentuknya freestyle, kadang si pemain BMX ini dia bisa menggunakan atau memainkan sepedanya dengan roda 1. Oh gitu, semana ya. Seperti head checker atau backyard atau rolling, atau dia juga funky chicken. Funky chicken itu jadi sepedanya adalah yang disebut ada roda depan dan roda belakang. Jadi kalau untuk funky chicken adalah roda depannya sebagai tumpuan dan roda belakangnya itu diangkat. Oh gitu. Beda dengan backyard. Kalau backyard adalah roda depannya yang diangkat, tapi untuk roda belakangnya yang jadi tumpuan. Oh gitu. Itu biasanya Mas kalau latihan atau mungkin kalau komunitas lagi pada main di mana itu Mas? Untuk komunitas BMX sendiri kita tuh ada banyak, ada di GOR, ada yang di Taman Patriot yang baru, itu juga ada juga yang di skate park di Cipendawa. Oh gitu. Kalau yang di depan stasiun Bekasi Timur itu skateboard ya? Iya, itu ada skateboard, ada inline, ada yang skuter juga ada. Banyak sih Mas. Ada kan cross juga. Kalau BMX itu identik dengan olahraga atau permainan? Sebenarnya kalau untuk sekarang di cabang olahraga itu BMX itu udah sebagai cabang olahraga. Karena sudah mulai dilirik dan sudah ada organisasi-organisasi yang mau mensupport BMX di Bekasi. Contohnya kayak di Bekasi sendiri ada Iwan Maruba, ada Febri, ada yang kalau dari Setu Bekasi juga ada Ian Sopian, masih banyak lagi rider-rider BMX di Bekasi. Oh gitu. Ini Masnya bergabung di BMX itu sudah sejak umur berapa atau mungkin sudah berapa tahun ya? Untuk pertama kali saya main BMX itu di 2008. Dulu tuh saya di zaman saya kecil tuh BMX tuh udah sebagai apa ya, suatu yang keren karena kan waktu di zaman sekolah itu saya main sepeda tuh kalau nggak
kalau main sepeda tapi nggak ada gaya-gayaannya ya kurang aja. Biasa aja lah ya. Biasa Oh aja. gitu. Makanya saya untuk pertama kalinya itu saya kenal sama Abang Abimanyu. Abimanyu pertama kali itu mainnya saya di PTI Timur Indah. Itu pertama kali saya tuh senang BMX itu karena Bang Abimanyu ini lumayan pro di BMX dulu. Terus juga dia yang pertama kali yang mengajarkan saya, terus memperkenalkan saya dengan dunia BMX. Setiap kali setiap ada demo acara BMX atau perlombaan BMX. Oh gitu. Nah kemudian Mas ini Masnya waktu itu BMX-nya atau sepedanya lah ya, itu dibeliin ayah atau mungkin beli sendiri apa gimana ceritanya? Dulu tuh masih zamannya saya minta. Tapi untuk sekarang ini karena ada kerja, jadi ada penghasilan, jadi saya bisa mengumpulkan sepeda barang-barangnya itu. Gitu. Jadi beli. Nah bedanya di BMX dengan sepeda-sepeda yang lain adalah karena pertama dari segi bahan partnya juga lebih kokoh. Nah jadi kalau misalkan kita untuk membeli BMX itu kadang ada yang full bike. Full bike itu berarti adalah sepedanya itu benar-benar yang sepeda utuh yang kita beli, atau kita beli dengan batangan lah kurang lebih gitu ya. Oh gitu. Di Bekasi sendiri juga ada yang menyediakan part-part BMX. Itu di mana tuh? Itu ada yang kalau dulu tuh namanya AGG Bikes. Kalau sekarang juga mungkin ada yang Akeno BMX. Dia itu yang menyediakan frame yang ukurannya tuh udah standar dengan jenis kategori BMX-nya. Karena kan seperti yang saya bilang tadi tuh di BMX itu kan ada yang flatland, ada yang straight. Nah itu tuh dibedakan dari diameter frame sepedanya. Tuh. Oh gitu. Nah itu identik kalau BMX kan kalau menurut saya pribadi nih, itu kan identik dengan anak-anak ya, atau mungkin betul. Dewasa juga nggak ada masalah tuh, atau mungkin ukurannya tuh memang untuk ukuran anak-anak atau ukuran dewasa ada juga apa gimana? Nah ini karena perkembangan BMX itu semakin meningkat ya. Jadi kadang si produsen frame atau produsen sepeda itu sudah mulai bisa menyesuaikan ukuran dan tinggi badan, ukuran frame sepedanya dan tinggi badan si pengguna, si sebutannya rider lah. Gitu. Jadi kalau misalkan tinggi badannya itu 165 sampai 170 lah, itu dia bisa pakai ukuran frame-nya itu 19,5 inch. Itu frame dari roda sepedanya atau dari apanya? Frame itu kalau frame itu ada yang rangka atas. Kan frame sepeda tuh kayak gini ya. Kayak kotak gitu ya. Itu ya. Gitu kan. Nah, jadi ada yang top tube, ada yang top tube, ada yang head tube, ada yang ini nih apa? Tube yang di atasnya atau down tube-nya. Nah, itu yang diukur dengan panjangnya. Oh gitu. Kalau yang ada pernya itu BMX bukan? Yang ada pernya itu beda lagi. Kadang kalau yang ada pernya mungkin kayak downhill atau sepeda-sepeda yang yang MTB mungkin bisa membutuhkan per. Oh gitu. Mas selain BMX nih Mas, Masnya sempat mempelajari sepeda yang lain nggak? Misalnya nih Federal kan ya? Federal kan keluaran Honda kan ya kalau salah ya. Nah Federal itu merek ya, merek sepeda ya. Iya merek sepeda itu. Dan itu keluaran Federal, keluaran Honda itu. Jadi pada waktu itu orang banyak main sepeda, akhirnya Honda mengeluarkan sepeda. Nah itu di Jatibulak itu ada komunitasnya namanya komunitas sepeda Federal kemarin sore. Nah itu sempat ada pengetahuan apa nih tentang Federal, sepeda Federal? Atau mungkin sepeda yang lain? Mungkin kalau misalkan dari komunitas Federal berarti kan ada dari jenis frame-nya, dia pakai frame apa, atau apakah sepeda ini bentuknya klasik. Karena kan kalau misalkan bentuknya klasik mungkin komunitas Federal ini bisa menganut sepeda fiksi atau sepeda-sepeda yang
klasik. Dia biasanya kalau untuk School. federal ini kan dia memang bisa dikatakan besi semua lah ya. Kemudian dia untuk rodanya memang roda gede, bentuknya tuh kayak sepeda gunung gitu kan gitu. Iya. Gitu. Nah kemudian Mas mungkin federal masih belum apa ya, Belum familiar lah, belum familiar. Iya. Nah untuk sepeda lain Mas, misalnya sepeda klasik kayak sepeda kumbang, sepeda onta, sepeda, sempat mempelajari nggak atau sempat suka nggak? Dulu tuh waktu zaman saya kecil tuh masih ada tuh yang suka main-main sepeda-sepeda yang lowrider. Mungkin masih ada dulu, tapi kalau sekarang kayaknya masih ada kali. Oke. Nah Mas, kembali ke BMX lagi ya. Iya. Ini Masnya udah punya berapa koleksi sepeda BMX? Kalau untuk koleksi tuh pertama dari budget kita beli sepeda sih ya, karena itu juga cukup mahal. Mungkin saya nggak terlalu banyak ada berapa ya? Mungkin ya cuma Satu ya. Dan itu ini saat ini Masnya masih jomblo apa udah menikah? Masih ini jomblo. Jomblo ya. Ya teman-teman, jadi informasi nih Mas Rio ya. Iya. Masih jomblo Mas ya? Iya. Masih jomblo udah punya pacar? Belum juga. Belum juga ya. Jadi ini di Info Jatibola ya, barangkali ada yang mau gitu. Maksudnya ini insya Allah sih kalau dilihat dari cara beliau menjawab, beliau seorang yang berpendidikan lah paling nggak gitu. Atau mungkin seorang guru ya, karena bahasanya sistematis itu ya. Oh ya Mas, tadi katanya mengajar di mana? Nah, untuk mengajar sendiri saya tuh mau ngajar di Talenta Center. Talenta Center itu apa? Talenta Center itu adalah layanan psikologi klinis. Bisa dikatakan ada psikolog, ada psikiatri, ada terapisnya, ada boardingnya di sana. Nah, di sana juga saya mengajar jadi desain grafis. Jadi untuk anak-anak yang saya ajarkan ada anak-anak yang spesial. Spesial di sini dalam artian adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh gitu. Usianya itu bisa dari 5 tahun sampai 30 tahun. Ada belajar musik nggak? Ada, di sana ada musik, semuanya ada ya. Di sana itu belajarnya nggak cuma desain grafis, ada yang batik. Di sini juga di Talenta Center juga bekerja sama dengan Batik Sri, Bekasi. Terus juga ada Kria membuat produk, ada juga kita belajar fotografi di sana. Ya jadi sebisa mungkin para guru-guru pengajar itu konsisten untuk memfokuskan anak-anak bisa membina diri dan memberdayakan diri sesuai dengan bakat mereka. Oh gitu. Jadi misalkan ya tadi kan Masnya fokus di desain grafis. Itu khusus guru yang bisa desain grafis. Iya betul. Kalau misalnya, nah katanya nih Mas ya, kalau misalkan anak berkebutuhan khusus ya, itu misalkan nih ketika dilatih bermain musik, itu katanya kalau misalkan nih hasilnya, dilihat dari hasilnya, itu lebih baik daripada misalnya orang yang normal gitu. Itu benar nggak sih Mas? Iya, itu bisa dikatakan benar juga. Karena pertama anak-anak IBK ini cenderung kadang biasanya dia impulsif itu dia bisa berlebihan. Mungkin karena dia belajar yang terlalu berlebihan itu yang membuat dia, atau dia terlalu bersemangat dengan atau terlalu bermotivasi dengan apa yang dia suka. Jadi dia punya bakat di situ. Oh gitu. Itu ada suka dukanya nggak sih mengajar anak inklusi ya, kalau saya inklusi ya? Suka dukanya adalah ya banyak sih. Apalagi kalau anak itu sudah mulai tantrum tuh. Tantrum itu dalam artian dia nggak bisa mengontrol emosinya. Oh gitu. Akhirnya bisa merusak barang. Bisa juga dia menggigit. Oh ya Allah. Bisa juga dia lari ke jalan. Iya, berarti Masnya mungkin awal-awal harus semacam pengkondisian kelas ya, atau mungkin menjinakkan mereka dulu ya. Wah, enggak ada istilah. Enggak ada ya? Itu ya, istilahnya apa? Istilahnya apa ya? Kita lebih kondisian anak kelas. Itu adalah kondisinya kalau mengenali mereka bisa kita tenang, dia bisa tenang. Karena kalau misalkan kalau misalkan ada stimulus dari luar, itu yang membuat dia ada yang memicu. Harus ada. Kalau misalkan nggak ada aksi ya,
reaksinya pasti nggak ada. Oh gitu. Berarti kayak misalnya ya kalau kita kan suka ada lihat film-film kan ya. Iya. Ketika kita ketemu harimau, kita tatap matanya dengan tenang. Maka Iya, harimau akan iya, bisa seperti itu. harimau bisa akan gitu. tenang juga, akan jinak juga ya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Karena kalau misalkan anak ABK itu sudah dikasih stimulus negatif, dia Iya. akan menolak. Oh Jadi gitu. kalau untuk pertama kalau misalkan dia udah dikasih stimulus yang negatif, lalu kita kasih stimulus berikutnya, dia akan menolak. Berarti mungkin cara kita mengajar mereka itu harus dengan kasih sayang kali ya. Ya, kasih sayang dan juga ada rasa ketegasan. Ada rasa ketegasan. Iya, betul. Tahu? Ditarik ulur lah ya kurang lebih ya. Betul. Dia namanya kadang kalau sebagai orang tua mungkin apa ya, rasanya juga ada rasa kasihan juga kan kalau kita tegas dan terlalu tegas sama Iya. anak Oh, atau gitu. terlalu otoriter dengan anak kan. Oke, Mas Rio. Misalkan nih ada yang pengen belajar tadi BMX ya, BMX. atau mungkin ingin belajar di Talenta. Itu di Talenta di daerah mana sekolahnya? Talenta Center itu ada di Kayu Ringin. Ah. Kayu Ringin. Boleh mengetahui nomor telepon Mas Untuk nomor teleponnya nanti saya cantumin aja kali di deskripsi ya? Di deskripsi. Oke deh, baik. Ya udah buat teman-teman, pokoknya ini sosok yang luar biasa, Mas Rio ya, Mas Rio, tapi anak muda, ganteng, jomblo, kurang apa lagi kan? Bisa main BMX ya nggak? Gitu. Jadi tambahan lagi sih, gimana, saya juga punya di himpunan apa nih? psikologi. Himpunan di Unis- psikologi? Gitu. Di sana sebutannya Himapsi. Himapsi itu himpunan mahasiswa psikologi Unisma Bekasi. Dan Unisma, masa dari Unisma ya? iya, dari Unisma Oh juga. gitu. Dan itu di sana saya juga sempat jadi koordinator Biro Informasi Komunikasi. Iya. Dan di sana juga aktif di kegiatan-kegiatan psikologi, terutama kayak kesehatan mental. Kayak nanti nih tanggal 2 April ini kan ada Hari Autis Day ini. Ini Mas udah lulus belum? Alhamdulillah saya udah lulus juga. Oh gitu. Sebentar ya, Chandra mencari sebuah kontak nomor nih. Kenal dengan, sebentar ya. Chandra punya kenalan dosen nih di Unisma. Dosen psikologi tuh yang divisit tuh banyak tuh. Aslinya. Pak Andi Sopandi yang sekarang kerja di dinas di Kota Bekasi. Kerja Beliau di dosen Kota juga Bekasi ya? juga. Terus ada Bu Novita, Dian Iva, ada juga Agustina. Iya. Sebentar ya, Chandra coba carikan satu nama. Apakah Anda mengenal beliau atau tidak? Ya. Satu nama dari temannya Mas Chandra, salah satu dosen di Unisma. Fakultasnya. Iya. Semoga aja kenal beliau karena kenal dengan Bapak Riyadi Santoso nggak? Waduh, Pak Riyadi Santoso. Fakultas mana tuh? Oh gitu, berarti Iya. tidak mengenal ya? Karena Unisma banyak dong. Oh iya, kan? bener ya. Kalau FISIP mungkin kalau misalnya Iya. masih lingkup FISIP masih bisa kenal. Ya, Tapi beliau- kalau udah FAI, Iya. PGSD. Beliau juga bekerja di mana? Di Senayan gitu kan, di gedung DPR lah ya. Menyiapkan berkas-berkas ketika ada sidang, kayak kemarin ada sidang IKN dan segala macam, beliau yang menyiapkan berkasnya. Soalnya dari Unisma itu keren banget ya. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang mungkin mau kuliah di Unisma, ya nggak? Ya. Ternyata lulusannya seperti ini, komunikasinya baik ya. Oke, jadi nggak ada salahnya Unisma itu luar biasa. Oke, Mas Rio, terima kasih ya. Terima Ini kasih udah, ini kesempatan. iya. Maaf ya bajunya juga Nggak masalah. lagi main. Ini udah ganteng banget. Ini udah 18 menit 51 detik. Jadi buat teman-teman, sepertinya Chandra sudahi dulu ya, karena takutnya apa ya? Maksudnya apa ya? Nanti memorinya habis ya. Oke. Ya, terima kasih. Semoga suatu ketika nanti bisa ketemu lagi Mas ya, sharing-sharing lagi dan bisa mampir ke Jatibulak lagi ya. Nanti kita mampir ke sana. Gitu, dan bisa ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lah ya paling nggak ya. Dengan adanya diskusi paling nggak suatu ketika ada solusi yang bisa kita adakan. Baik, saya Chandra, info Jatibulak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.